memegang teguh Undang-Undang Dasar dan Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa sebagai Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 99 hingga 2001. Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 99. Masa baktinya sebagai presiden merupakan masa bakti yang sangat singkat. Hanya berumur 2 tahun masa baktinya, Gus Dur kemudian lengser dari bangku kepresidenan setelah mandatnya sebagai presiden dicabut oleh MPR. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 99 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Selanjutnya jabatan presiden diserahkan kepada Megawati Soekarno Putri yang merupakan wakilnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik lengsernya Gus Dur? Lengsernya Presiden Gus Dur dari kursi pemerintahan sering dikaitkan dengan terjeratnya beberapa kasus yang diduga melibatkan beliau. Tidak sedikit tuduhan yang kala itu menimpanya. Yang paling didengung-dengungkan adalah masalah dana Yana Tera Bulog dan bantuan Sultan Brunei. Namun nyatanya, keterlibatan Gus Dur tidak terbukti bahkan di dalam putusan pengadilan. Selain tuduhan kasus, pernyataan dan kebijakan presiden dianggap kerap menimbulkan kontroversi. Seperti misalnya ketika Gus Dur mengunjungi Soeharto setelah penguasa Orde Baru itu lengser, padahal waktu itu Soeharto sedang menjadi sorotan publik. Seringnya Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan dan keputusan kontroversial inilah yang sedikit banyak malah memperkeruh kondisi politik Indonesia pada saat itu. Akhirnya membuat dirinya lengser dari kursi kepresidenan. Kabinet pertama Gus Dur bernama Kabinet Persatuan Nasional. Adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik. PDIP, PKB, Golkar, P3, PAN, dan Partai Keadilan, serta non-partisan dan TNI juga ada di dalam kabinet tersebut. Sebulan pasca dilantik, pria kelahiran Jombang ini sudah melakukan 2 hal yang dianggap kontroversi di dalam politik Indonesia. Beliau membubarkan 2 departemen yang sebelumnya menjadi andalan Orde Baru, Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Ketika ditanya alasan di gedung DPR, dengan karakter ceplas-ceplosnya, Gus Dur pun berkomentar kalau anggota DPR tidak bedanya dengan taman kanak-kanak. Disinilah lantas dinilai beberapa sumber sebagai pematik api bola panas politik nasional Indonesia. Selain itu, tokoh yang juga terkenal humoris ini rajin melakukan kunjungan ke luar negeri. Pada November 99 tercatat Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Hal tersebut menjadi kontroversi karena pada zaman transisi di era Gus Dur ini dianggap harus lebih mengutamakan kepentingan dalam negeri dibandingkan mengunjungi banyak negara di luar negeri. Di tahun 2000, Gus Dur dinilai semakin banyak mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang kontroversi, bukan hanya membuat panas politik Indonesia, tetapi dianggap merugikan partai-partai koalisi pendukung pemerintahannya. Layaknya sebuah peribahasa, anjing melonglong kafilah berlalu. Gus Dur tetap dengan komitmen dan keyakinannya. Seorang cendekiawan yang juga orang dekat Gus Dur menilai bahwa presiden keempat ini terlalu besar kenegarawannya sehingga ia tidak memikirkan kondisi politik dan bersikukuh atas apa yang dianggapnya benar. Di tengah rutinitasnya berkeliling negara, Gus Dur meminta Wiranto mundur dari jabatannya saat itu sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timur Timur. Di waktu yang berdekatan, beliau juga memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kala dan Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi. Meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat akan hal itu. Keputusan-keputusan ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar, PDIP, dan TNI, yang ketiganya merupakan pengusung beliau. Munculnya isu bahwa Gus Dur berusaha membuka hubungan dengan Israel juga menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. Isu ini diangkat oleh pidato Ribi Awad, seorang duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada Parlemen Palestina pada tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Simon Peres. Baik Gus Dur dan Menteri Luar Negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi Shihab meminta agar Awad duta besar Palestina itu untuk segera diganti. Meskipun sudah menentang isu tersebut, namun isu kerjasama dengan Israel terus saja bergulir.
Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik atau Bulog melaporkan bahwa 4 juta dolar menghilang dari persediaan kas Bulog. Oposisi politik Gus Dur menuduh bahwa Gus Dur terlibat dalam skandal ini. Selanjutnya skandal ini disebut dengan skandal Bulog-Gate. Di waktu yang bersamaan, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang 2 juta dolar untuk dirinya sendiri. Uang yang seharusnya merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh, dianggap gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut dengan skandal Brunei Gate. Dua skandal inilah yang menjadikan MPR mengeluarkan memorandum. Presiden diduga terlibat dalam masalah tersebut. Jalan politik ini yang kemudian dapat ditempuh untuk melengsarkan Gus Dur. Meskipun hingga lengsernya Gus Dur tidak ada bukti keterkaitan beliau dengan skandal Bulog Gate dan Brunei Gate. Kedua skandal ini hanyalah alat mendorong lengsernya mantan ketua NU tersebut. Pada akhir tahun 2000, banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah Amin Rais. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden pada tahun 99. Ya, sosok Amin Rais inilah yang membentuk Poros Tengah pada pemilu 99 dan mengajukan nama Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada pemilu tersebut. Jadi pencalonannya sebagai presiden bukanlah pengajuan dari Gus Dur sendiri. Amin berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk saling meregangkan otot politik mereka. Namun Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar Tanjung memilih menunggu untuk pemilu legislatif selanjutnya. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur. Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Dan tidak berselang lama, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk ke dalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika memang hal tersebut benar-benar terjadi. Pernyataan Gus Dur yang mengusulkan pembubaran DPR menyulut gerakan anti-Wahid di berbagai daerah. 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya sidang khusus MPR di mana pemakzulan presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out saat itu. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, pihak oposisi menuduh Gus Dur mendukung dari protes-protes tersebut. Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinet-kabinetnya. Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan yang saat itu dijabat oleh Nur Mahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan sang presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan dan dianggap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan karena Partai Keadilan yang pada saat itu masanya ikut dalam aksi menuntut agar Gus Dur mundur. Menanggapi hal ini, Megawati menjaga jarak dan tidak hadir dalam proses penggantian menteri. 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakan sidang istimewa MPR pada 1 Agustus. Gus Dur kemudian meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan Menko Polsoskam yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat. Tapi SBY menolak permintaan Gus Dur tersebut. Kemudian SBY diberhentikan dari jabatannya beserta 4 menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. 20 Juli Amin Rais menyatakan bahwa sidang istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli, 3 hari kemudian. Menjelang hari lengsernya Gus Dur, kompromi politik terus terjadi di balik layar. Seperti yang dikisahkan oleh Mahfud MD. Dia bercerita saat menjelang lengsernya Gus Dur sebagai presiden pada 2001, ada sejumlah orang yang menghubungi Mahfud, memintanya untuk menemui Gus Dur. Atas permintaan tersebut, Gus Dur pun bersedia untuk menemui mereka. Ketika pertemuan akan berlangsung, menanyakan terlebih dahulu perihal kepentingan yang ingin mereka sampaikan dalam pertemuannya dengan Gus Dur. Sejumlah orang tersebut mengatakan ingin memberikan solusi menyelamatkan Gus Dur dari kejatuhan. Syaratnya presiden jangan mengeluarkan dekret pembubaran DPR dan MPR, tetapi mengeluarkan dekret presiden yang isinya merubah negara Indonesia menjadi negara Islam Indonesia dan tidak lagi berlandaskan dengan Pancasila.
Mahfud MD pun mengatakan jika andaikan Gus Dur saat itu mau menerima saran tersebut, maka puluhan juta umat Islam akan datang ke Jakarta dan menjaga istana negara, membela Gus Dur dan mengepung gedung DPR yang ketika itu para anggota dewannya sangat menginginkan Gus Dur untuk lengser dari kursi kepresidenan. Namun apa yang terjadi? Gus Dur justru marah dan menolak kedatangan sejumlah orang ini. Gus Dur memilih lebih baik untuk jatuh dari jabatannya sebagai presiden daripada harus mengkhianati republik ini dan melanggar konstitusi. Sama halnya kompromi politik dengan para petinggi partai. Yang sebenarnya jika Gus Dur mau tidak dilengserkan sebagai presiden pada saat itu, bisa saja dilakukan. Tapi Gus Dur harus melakukan langkah oportunis atau memakai kesempatan yang menguntungkan untuk dirinya sendiri. Saat itu, pertemuan Mahfud MD, Ibu Khofifah, dan Alwi Shihab sebagai perwakilan dari Gus Dur bertemu dengan 4 petinggi partai besar Indonesia. Pertemuan Mahfud MD, Ibu Khofifah, dan Alwi Shihab sebagai perwakilan dari Gus Dur bertemu dengan 4 petinggi partai besar Indonesia dalam kompromi politik, menghasilkan sejumlah pendapat solusi yang menyebutkan Gus Dur bisa saja bertahan sebagai presiden. Gus Dur bisa saja bertahan sebagai presiden dengan syarat kabinet pemerintahannya haruslah dirombak. Menteri-menteri yang akan dirombak ini harus minta persetujuan dari para pimpinan partai tersebut. Saat melaporkan lobi politik ini, Mahfud MD menjelaskan kepada Gus Dur bahwa lobi politik telah selesai. Memorandum MPR yang telah keluar akan dicabut dan posisi Gus Dur akan aman karena tidak ada lagi sidang istimewa. Asal ada perombakan kabinet dan nama-nama menteri diusulkan oleh para petinggi partai tersebut. Mendengar hal itu, Gus Dur pun marah. Demokrasi itu bukanlah pasar, ungkap Gus Dur. Saya lebih baik berhenti sebagai presiden daripada saya didikte oleh partai-partai dengan cara melanggar konstitusi. Lanjut Gus Dur kembali seperti yang diceritakan Mahfud MD pada acara Haul 8 tahun Gus Dur di Jombang. Tidak ada jalan keluar yang baik dan kalah dalam politik. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi pembubaran MPR-DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati. Abdurrahman Wahid akhirnya harus rela keluar dari istana presiden sebelum masa jabatannya selesai. Dengan berat hati, selaku Presiden Republik Indonesia mengumumkan pemberlakuan dekret. Lengsernya Gus Dur salah satunya dipicu dengan adanya dekret Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2001, di mana dekret itu keluar atas dukungan dari ulama yang hadir di Istana Negara pada malam hari tanggal 22 Juli 2001. Lalu pada Senin dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat, raut wajah Gus Dur pun tampak serius. Keningnya sesekali berkerut, intonasi suaranya diatur sedemikian rupa sehingga membuat suasana ruangan di Istana Merdeka Jakarta menjadi senyap. Ada 3 poin besar dalam dekret yang dikeluarkan Gus Dur. Pertama, membekukan DPR MPR. Kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun. Dan yang ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya atau Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan seluruh rakyat Indonesia tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasanya. Begitulah kata juru bicara kepresidenan Yahya Tsaquf yang pada malam itu beliau disuruh membaca isi dekret. Keamanan dan TNI untuk tidak menembak siapapun. Pemberlakuan dekret pun langsung ditanggapi keras oleh lawan-lawan politik Gus Dur, termasuk Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden juga tidak sependapat dengan langkah yang diambil cucu pendiri Ormas Islam terbesar NU yaitu Gus Dur.
Di sisi lain, pimpinan parlemen pun langsung melakukan perlawanan dengan menggelar konferensi pers. Amin Rais yang saat itu menjabat sebagai ketua MPR mengajak seluruh masyarakat memboikot isi dekret. Sementara, sidang istimewa MPR yang semula akan digelar pada 1 Agustus 2001 dipercepat menjadi hari itu juga atau Senin siang. Sidang istimewa pun digelar untuk memakzulkan Gus Dur dari kursi presiden. Sidang istimewa juga dilakukan untuk mengangkat Megawati sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, sekaligus memilih Hamzahas sebagai Wakil Presiden melalui voting. Wacana pemakzulan Gus Dur sebenarnya telah lama disuarakan oleh para tokoh politik yang berseberangan dengan Kiai NU tersebut. Desakan itu diserukan seiring dengan menyebarnya isu kasus dana Yayasan Dana Bina Sejahtera Karyawan Badan Usaha Logistik atau Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei. Namun, tudingan itu tidak pernah terbukti sama sekali hingga sekarang. Tidak hanya itu, lawan politik Gus Dur juga menggunakan alasan penggantian Kapolri dari Jenderal Bimantoro kepada Jenderal Khairuddin Ismail secara sepihak untuk mempercepat pelaksanaan sidang istimewa MPR. Sebab keputusan Gus Dur dinilai sebagai pelanggaran berat karena tidak melibatkan DPR atau MPR dalam pengangkatan Kapolri. Pemakzulan Gus Dur yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais pun memantik kemarahan para santri NU dan simpatisan Gus Dur. Basis massa yang dipelopori warga Nahdliyin itu juga sempat mengepung Istana Presiden dan gedung DPR MPR di Jakarta. Sebagai warga Nahdliyin, saya harapkan mudah-mudahan Anda dengan tenang pulang ke rumah dan jangan berbuat kecerobohan. Semula Gus Dur bertekad tetap bertahan tinggal di istana dengan dalih memperjuangkan kebenaran. Namun sikapnya berubah setelah beliau mendengar kabar bahwa banyaknya massa santri dan simpatisan dari Jawa Timur yang akan datang ke istana Jakarta untuk membelanya. Karena kabar tersebutlah Gus Dur dengan tegas meletakkan jabatannya sebagai presiden. Sebab menurut Gus Dur sendiri, tidak ada satu jabatan yang patut dipertahankan dengan mengorbankan rakyatnya. Momen yang paling diingat pada peristiwa itu adalah ketika Gus Dur keluar istana dengan hanya mengenakan celana pendek dan kaos sambil melambaikan tangan. Saat itu, Gus Dur keluar ke Istana Negara dengan didampingi putrinya Yeni Wahid dan beberapa orang terdekatnya. Peristiwa itu terjadi pada Senin 23 Juli 2001 malam hari di saat MPR tengah sibuk melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia yang menggantikan Gus Dur. Kala itu, Gus Dur keluar istana untuk menyapa massa pendukungnya. Gus Dur memberikan arahan kepada massa pendukungnya untuk tidak berbuat anarkis terkait keputusan MPR yang memakzulkan dirinya. Akhirnya, Gus Dur pun dilengsarkan dari jabatannya dan beliau keluar dari Istana Negara dengan kaos oblong dan celana pendek. Banyak komunitas pendukung Gus Dur yang mengepung istana. Namun, hal itu dilarang keras oleh Gus Dur karena jabatan tidak perlu dibela mati-matian. Dan yang lebih penting dari jabatan adalah kemanusiaan.